SDN Kelas 1 Surabaya. Nah, hari ini saya akan menceritakan tentang asal-usul Surabaya. Nah, sebelum itu saya ada sedikit pantun nih, dengerin ya. Ke pasar beli koya-koya, dinikmati bareng Lia. Asal-usul Surabaya dari peperangan antara Sura dan Baya. Alkisah dimulai pada zaman dahulu. Di sebuah hutan yang terletak di bagian utara Jawa Timur, hiduplah seekor buaya. Ia bernama Baya. Baya ditakuti oleh semua hewan yang tinggal di hutan karena tubuhnya yang besar dan giginya yang tajam. Baya tinggal di sebuah sungai yang bermuara ke lautan Jawa. Nah, sementara itu di lautan Jawa hiduplah seekor hiu yang bernama Sura. Sura juga ditakuti oleh semua ikan yang hidup di lautan Jawa karena Sura sangat hebat dalam mencari mangsa. Pada suatu hari Sura merasa bosan karena setiap hari ia hanya memakan ikan. Dan ia juga penasaran dengan sungai yang bermuara di lautannya itu. Lalu Sura berjalan-jalan ke sungai itu. Dan pada saat berenang, ia melihat ada seekor anak kijang yang meminum air di tepian sungai. Sura yang melihat itu pun merasa lapar dan ia berenang secara diam-diam menuju ke anak kijang itu. Lalu dengan cepat ia mendekam anak kijang itu. Sura sangat senang karena rasa daging dari kijang itu sangatlah enak. Lalu keesokan harinya Sura kembali datang ke sungai itu untuk mencari mangsa dan ia mendapatkan banyak sekali. Nah, sementara itu Baya merasa curiga. Mengapa semua mangsanya dalam beberapa bulan ini berkurang? Dan pada suatu hari saat Baya sedang berenang di sungai, ia tiba-tiba melihat Sura yang sedang menangkap monyet dan akan membawanya ke lautan. Dengan marah, Sura menegur Baya menegur Sura. Namun, Sura malah tidak meminta maaf. Ia malah menantang Baya. Lalu, pertengkaran pun tidak bisa Karena itu, Baya merasa curiga. Mengapa semua mangsanya menghilang dan berubah menjadi sedikit? Lalu pada suatu hari saat Baya sedang berenang di sungai, ia melihat Sura yang sedang menangkap seekor monyet dan hendak membawanya ke lautan. Baya yang marah tentunya menegur Sura, namun Sura malah tidak meminta maaf dan malah menantang Baya. Akhirnya pun kedua hewan itu bertengkar. Pertengkaran mereka berlangsung selama berhari-hari, membuat semua hewan yang tinggal di hutan merasa tidak tenang dan mereka merasa tidak nyaman. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya keduanya pun lelah dan akhirnya mereka pun membuat perjanjian di mana wilayah mereka akan dibagi. Sura akan memiliki wilayah di lautan, sementara Baya akan tinggal di sungai dan muara sebagai perbatasan wilayah mereka. Berbulan-bulan kemudian, Sura merasa jenuh saat berada di lautan karena ia merindukan daging kijang dari sungai. Akhirnya, dia diam-diam berenang ke muara tanpa sepengetahuan Baya. Nah, setelah lama menunggu, tidak ada mangsa yang mendekat ke muara. Akhirnya, Sura yang telah bosan pun berenang ke sungai. Di sungai, ternyata benar, di sungai Sura mendapatkan banyak sekali mangsa dan akhirnya pun ia mengulangi hal itu selama berbulan-bulan lagi. Nah, Baya pun merasa curiga karena kejadian yang dulu terulang lagi. Dia pun mencurigai Sura walaupun ia tidak sama sekali melihat Sura di sungai. Akhirnya pun Baya membuat rencana. Baya menyakiti kaki. Baya membuat rencana. Ia menyakiti kaki seekor anak rusa dan menaruhnya di tepian sungai. Nah, Sura yang berenang di sungai itu pun melihat ada anak rusa yang kakinya terluka. Ia senang karena selain tidak berdaya, tubuh anak rusa itu gemuk. Nah, saat Sura akan membawa anak rusa itu ke lautan, tiba-tiba Baya menghadangnya, lalu menegurnya dengan mengatakan bahwa Sura tak tahu malu. Namun, bukannya merasa bersalah, Sura malah menjawab dengan santai. Nah,
Baya yang marah akhirnya menerkam Sura dan terjadilah pertarungan antara Sura dan Baya. Namun kali ini pertarungannya lebih dahsyat. Air yang tadinya berwarna kuning menjadi warna merah karena luka dari mereka. Nah, Sura mendapat gigitan di ekornya dan ekornya hampir putus, dan juga sebaliknya. Akhirnya pun Sura menyerah dan ia berenang kembali ke lautan dan tidak akan pernah kembali ke sungai. Sementara itu Baya senang karena ia akhirnya bisa hidup tenang tanpa diganggu lagi oleh Sura. Nah, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah ketamakan dan kerakusan membawa kesengsaraan. Kita tidak boleh meniru sifat Sura dan Baya. Sura yang telah matang dan ia mengambil hal yang seharusnya bukan miliknya, lalu menyelesaikan emosi dengan kepala dingin. Saat memiliki masalah, kita harus menyelesaikannya bukan, namun kita harus menyelesaikannya dengan tenang dan tidak boleh ada kekerasan sama sekali. Nah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.